warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, semoga sehat selalu ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Silakan Mbak Winnie. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa untuk agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, terima kasih Mbak Winnie ya. Oke, sebelum masuk pelajaran ya, Pak Fatah akan melakukan absensi terlebih dahulu ya. Absen 1 nih, Andin Immanuel hadir ya. Ahmad Subairi hadir. Asraf Rozi Mubarak. Oke. Benedikta Lutwinia Dewantara. Oke. Bima Zanuar Fikri Darmawan. Oke, alhamdulillah. Ada yang sakit? Gak ada ya? Berarti tadi cuma 2 orang yang izin ya. Alhamdulillah berarti semuanya sehat ya. Oke ya. Nah, hari ini kita belajar mata pelajaran ekonomi nih ya. Kebetulan hari ini kita akan membahas suatu hal ya. Nah, sebelum itu Pak Fatah pengen tahu. Nah, kemarin kan atau minggu yang lalu kita sudah membahas tentang apa nih? Ini ada gambar nih. Masih berkaitan dengan materi minggu lalu. Ini ada apa? Angkat tangan. Profesi. Ya. Profesi. Terus apa ada lagi? Lowongan pekerjaan. Apa lagi? Ketenaga kerjaan ya ini ya. Berarti masih ingat masnya ini ya. Wah, tepuk tangan dulu dong ya untuk semuanya. Nah, berarti kemarin itu kita sudah membahas tentang ketenaga kerjaan. Nah, hari ini ya kita akan membahas tentang masalah ketenaga kerjaan. Nah, pasti ada ya. Nah, kalau kita lihat gambar ini ya, ada yang bisa mendeskripsikan. Angkat tangan. Ingat ya, saya yang aktif dapat nilai. Ya, nanti saya rekap ya. Seperti itu ya. Ya, Mbak Winnie gimana? Ya, gambar pertama itu menjelaskan bahwa lulusan sarjana bingung mencari pekerjaan. Padahal dia sudah lulus sarjana, tapi Ya. dia sangat sulit. Ya, tepuk tangan dulu dong untuk Mbak Winnie ya. Nah, ada yang lain mungkin? Belajar ekonomi tepuk tangan. Belajar ekonomi tepuk tangan. Mari kita lakukan belajar ekonomi bersama-sama kita tepuk tangan. Oke, silakan dua aplaus buat kalian semuanya. Nah, jadi harapannya lebih rileks ya. Hari ini ya tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan atau kita ingin capai ya, yaitu terkait dengan apa? Melalui pembelajaran tatap muka dengan menggunakan model pembelajaran PBL. Nah, PBL ini terkait dengan diskusi. Model pembelajaran yang dia itu student center ya, yaitu semuanya berpusat kepada siswa, nggak hanya guru aja yang dia itu cuma ceramah kayak gini kan nggak asik gitu ya. Nanti kita kelompokan diskusi dengan teman, nanti kalau ada masalah bisa konsultasi dengan Pak Guru ya. Tentunya Pak Fatah nyiapin bahan ajar ya, selain LKS yang kamu miliki, yang kamu punya ya. Selain LKS yang kamu punya atau buku paket yang dari perpustakaan, Pak Fatah sudah nyiapin bahan ajar yaitu buku digital ya, BSE. Nanti ini bisa kalian akses ya semuanya ini ya, itu melalui WA. Nanti Pak Fatah share. Baik dari video pembelajaran nanti kita akan nonton video sebentar ya. Video pembelajarannya, kemudian PowerPoint yang Pak Fatah tampilkan hari ini pun akan saya share. Jadi kalian bisa mengulangi, misalkan pengen mengulang pembelajaran ini di rumah, biar lebih ingat lagi. Jadi kalian bisa putar sendiri, ya, belajar secara mandiri atau belajar secara berkelompok dengan teman di rumah lah, seperti itu. Nah, ini ada video dari YouTube nih, Pak Fatah sudah masukkan di PowerPoint. Silakan kita simak bersama-sama, ya. Terbatasnya kesempatan kerja menjadi penyebab ketimpangan di Indonesia. Tingkat partisipasi angkatan kerja juga terus. Bahkan seluruh Indonesia pun meningkat. Ketimpangan ini adalah peringkat keempat terburuk di dunia. Pada akhir 2017 hingga awal 2018, untuk mengadakan survei persepsi warga untuk mencari akar masalah ketimpangan. Survei
penelitian menunjukkan bahwa keterampilan tertinggi mampu membuat pemilik tahu. Oke ya. Ini kok umpel-umpelan sana itu ya? Gua pindah situ gak apa-apa. Ya. Oh mojok apa ya? Situ lo kosong ya. Ya gak apa-apa. Yang penting sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1 mana? Angkat tangan. Oke. Kelompok 2. Oh, di belakang malahnya. Kelompok 3. Depan. 4. 5. Oke, nah. Ini Pak Mata ada sebuah artikel ya, yang dimana dia itu membahas tentang pembangunan ibu kota baru IKN Nusantara dan masalah ketenagakerjaan. Nah, di sini sudah Pak Mata siapkan ya ini ya, selain yang ada di papan, ini Pak Mata juga siapkan untuk setiap kelompok ya. Ini Pak Mata bagi dulu deh ya, kita bagi dulu biar apa? Biar kamu bisa membaca ya. Satu ya, kelompok ya. Oke. Nah, sesuai dengan apa yang sudah Pak Kata bagi ya, itu ada sebuah kasus ya. Nanti kita akan melakukan sebuah analisa ya. Yang pertama instruksinya adalah simak kutipan artikel berikut. Kemudian silakan diskusikan dengan kelompok masing-masing. Nah, kalian kan sudah kelompokan nih ya. Nanti silakan berdiskusi. Kemudian tulislah hasil kerja dalam bentuk laporan sederhana. Boleh ditulis dalam laporan atau kamu nanti cukup mencari jawabannya di HP browsing ya. Ya, jadi nanti bisa di screenshot gitu ya, disimpan. Kemudian yang keempat, presentasikan hasil kerja kelompok kalian ya. Dilakukan secara acak ya. Boleh yang sudah siap terlebih dahulu untuk diskusi, dia akan diskusi. Presentasi, sorry. Yang siap presentasi duluan. Lega, ya. Ya. Kemudian instruksi yang kedua terkait dengan pertanyaannya. Yang pertama adalah kamu diskusi terkait dengan apa? Pembangunan IKN Nusantara dan masalah ketenagakerjaan. Yang kedua, analisislah. Ya. Menurut pendapat kalian, kemudian diskusikan dan buat kesimpulan. Oke, silakan kalian bisa membuka literatur, entah itu buku, entah itu browsing dari HP ya. It's okay. Yang penting digunakan untuk browsing loh ya. Jangan stalking mantannya ya. Bukan waktunya ya. Oke, silakan kalian bisa berdiskusi. Ada masalah apa sih di artikel tersebut? Oke. Nemu ya. Ternyata banyak masalah, apa begitu masalahnya? Banyak ya. Kenapa? Banyak pro dan kontranya ya. Apa ini ya, bagus ya. Ada yang setuju Pak ibu kota pindah. Ada yang nggak setuju. Alasannya kenapa? Ya. Seperti itu ya. Harapannya jawabannya beda ya. Diusahakan berbeda. Kelompok yang siap terlebih dahulu, kelompok 4 untuk maju di depan semuanya, silakan. Beri pos dulu dong untuk kelompok 4 ya. Wah, biar semangat ya. Silakan sini Mbak. Ya. Silakan diperkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan saya Benedikta Bunyadiwantara, nomor absen 4. Saya Japanita, absen 10. Saya Takazaki Waluyo, absen 30. Saya Muhammad Atras Mafazi, absen 17. Saya Muhammad Bima Bayakim, absen 18. Oke, sebelum bentar ya. Perhatikan ya. Yang dia mau jawab dapat
poin ya dari Pak Mata ya, dicatat sama Mbak Benita. Dan dia mau bertanya, dapat poin juga. Ya, paham ya? Ya. Silakan lanjut. Di sini kami akan menyampaikan terkait dengan pembangunan IKN Nusantara dan masalah ketenagakerjaan. Pertama-tama, kenapa sih kalau ada pemindahan ibu kota atau pembangunan IKN Nusantara yang awalnya itu di Jakarta lalu pindah ke Kalimantan? Kenapa sih? Nah, ada beberapa alasan. Namun kita hanya Perkenalkan, nama saya Teresa Nadia Sasi. saya Siska Ramadhani. Saya Ivan Nuhaidia. Saya Adin Manuel. Saya Sultan Fadli. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pembangunan IKN Nusantara dan masalah ketenagakerjaan. Pada permasalahan ini banyak masyarakat Indonesia yang pro dan kontra tentang kegiatan pembangunan IKN yang ada di Indonesia atau perpindahan ibu kota. Sebenarnya yang dipindah itu bukan seluruh ibu kota ya. Jadi hanya pusat pemerintahan saja yang dipindah. Pusat perekonomian tetap ada di Jakarta. Terus untuk kelebihannya sendiri, dikarenakan penduduk Pulau Jawa sudah mulai meluap, karena seluruh masyarakat Indonesia dari beberapa pulau pasti kebanyakan yang merantau itu ke Pulau Jawa, dan banyak pulau-pulau besar yang masih kosong atau bisa dibilang kekurangan penduduk. Tengah-tengah, minimnya bencana dan tersedianya lahan luas milik BUMN, yang dimana negara tidak usah membeli lahan lagi untuk menambah hutang piutangnya. Oke, terus tersedianya sumber daya air yang cukup untuk mereka yang tinggal di sana, jadi tidak perlu kebingungan untuk mencari air bersih seperti yang ada di Jakarta. Mereka harus kesusahan menghemat air, dan potensi konflik yang timbul di sana itu cukup rendah daripada yang ada di Jakarta. Oke, terus Ada tambahan? Oke. Dari anggotanya, silakan. Bagus ya? Beda ya jawabannya ya? ibu kota. Luar biasa ya untuk kelas 11 IPS 3. Tepuk tangan dulu dong ya. Iya, karena kemarin Pak Mata ngajar pun di kelas yang lain itu untuk tanya jawabnya sangat-sangat minim ya. Ini kata dia sangat-sangat antusias sekali ya. Kalau nggak Pak Mata kasih maksimal 2 pertanyaan mungkin akan ada banyak pertanyaannya. Iya, iya luar biasa sekali ya. Nah, itu tadi terkait dengan diskusi kita tentang IKN ya. Ya, ternyata banyak masalah bermunculan di situ. Baik pro dan kontra. Ingat, setiap kebijakan pasti ada pro dan kontranya juga ya. Plus dan minusnya juga ya. Semuanya pasti ada. Kesempurnaan itu gak bakal ada di dunia ini ya. Kalau mau nyari sempurna, yo di akhirat pastinya ya. Gitu. Pasti di antara kalian ada yang ganteng, ada yang cantik, tapi pasti ada yang jeleknya ya. Paham ya? Ya kalau misalkan ada yang ganteng, cantik, luar, dalam itu bonus ya berarti ya. Wah, 1001 itu ya. Oke, silakan masuk ke sesi terakhir kayaknya ya. Bagus sekali ya. Tadi diskusinya aktif sekali, saya sangat senang ya. Pak Mata cukup kaget juga di luar ekspektasi Pak Mata ya. Iya. Banyak pertanyaan. Nah, untuk sesi terakhir ini ya, kalian nanti akan sebelum scan barcode ya, ini untuk refleksi pembelajaran ya. Saya sebelum masuk ini, saya ingin tahu dulu dong ya, kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ada yang mungkin bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini seperti apa? Misalkan, contohnya, Pak, masalahnya ternyata di materi yang di PowerPoint tadi itu ada upah sama pengangguran, misalkan. Dan ada yang di video, dan ada yang didiskusikan tadi. Ya, silakan. Mungkin ada yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini terkait dengan materinya, katakan kontennya. Kita dari tadi itu bahas apa? Silakan, katakan. Ya, silakan Mbak Winnie. Ya, intinya di setiap masalah
harus menjalani dong. Iya. Kalau kita nganggur, Iya. Jadi beban orang tuh. Iya. Jadi gitu ya. Nanti kalau misalnya kamu mau kerja, jangan pilih-pilih pekerjaan dulu. Kamu cari kerja apapun, ya. Nanti selama kamu kerja, kamu juga melamar pekerjaan yang lain. Minimal kamu ada pemasukan. Itu katanya Mbak Winnie. Daripada nganggur. Tadi ada kasus kesenjangan sosial. Dirasani tonggo, nganggur kan nggak enak ya. Ada yang lain? Silakan. Terkait dengan upah sama pengangguran tadi? Oke, saya. Ya, silakan Mbak. Upah itu sebagai mencerminkan negara berkembang dengan negara maju. Nah, kalau negara berkembang kan pasti pemerintahnya itu lebih terfokuskan untuk mensejahterakan masyarakatnya terlebih dahulu daripada menaikkan ekonomi atau kayak BBM, ya apa? Menaikkan kayak ekonomi, green ekonomi. economy. Nah, Iya. oke. Jadi, terus dan Dan rata-rata negara maju, kenapa upahnya sangat besar? Karena ya itu juga, mereka juga memutar keuangannya. iya. Bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu dong ya. Jadi apa namanya itu kalau negara berkembang itu upaya sedikit ya. Ya setidaknya dia masih upah lah. Ya. Masih berusaha. Iya. Tapi kalau negara maju dia betul-betul menghargai usaha kalian. Makanya kalau di Amerika itu ya, ijazah itu gak begitu diperhatikan. Gak menjadi salah satu tolak ukur gaji tinggi atau besar. Yang penting kamu punya skill yang bagus ya, maka gajimu juga akan tinggi. Itu kalau di luar negeri. Tapi kalau di Indonesia S1 baru gajinya naik, S2 baru naik, S3 baru naik lagi. Jadi masa ketergantungan terkait dengan apa? Pendidikan. Ya. Nah, itu terkait dengan kesimpulan pembelajaran hari ini. Oke. Nah, silakan kalian scan barcode ini ya. Selain yang sudah ada di depan terkait refleksi pembelajaran, ini Pak Mata bagikan juga cetakan printnya ya. Nih, bisa diberikan satu kelompok satu ya. Nih. Bisa scan di depan. Bisa juga scan di kertas yang sudah Pak Mata bagikan. Silakan diisi, wajib ya sekarang ya. Untuk pertemuan hari ini. Ya, silakan. Ya, nanti bisa. Kalau yang baterainya habis Pak, saya baterainya habis, bisa nanti lewat HP-nya teman. Silakan diisi dengan sebaik mungkin ya, sesuai dengan apa yang sudah kamu terima. Misalkan nih, contohnya kayak gini ya isinya ya. Nah, ini ada tanda pertanyaan nih. Bapak Ibu Guru atau Pak Fatah mengajar kalian dengan berbagai cara pelajaran yang menyenangkan. Kira-kira pembelajaran hari ini itu cukup menyenangkan apa membosankan? Kalau kalian merasa membosankan, ya udah, saya tidak setuju Pak, karena ini memang saya rasa ini bosan banget Pak. Ya, ada yang nggak setuju, ya biasa aja lah Pak, gitu ya. Ada yang setuju, wah ini lumayan Pak, gitu. Ada yang satu, wah menarik sekali Pak pembelajaran hari ini dengan metode pembelajaran atau model pembelajaran project based learning atau pemecahan masalah. Jadi dari tadi kita itu kan membahas masalah ya. Kalau kalian perhatikan kan kita bahas problem, ya itu namanya PBL. Metodenya diskusi kelompok bersama. Silakan diisi. Ada ini terkait dengan refleksi pembelajaran. Sekarang kita masuk ke materi yang nanti akan ke depan Pak Fatah sampaikan. Ya, kira-kira minggu depan kita itu akan bahas gambar ini. Kira-kira itu gambar apa? Materi apa? Ada yang tahu? Katakan. Silakan Mbak. Nama absen. Oke, ini apa? Oke, ini katanya pelatihan ketenagakerjaan. Ada yang lain bagus ya? Pelatihan skill, meningkatkan skill, bagus ya. Ada yang lain? Ini lagi apa sih? Skillnya ngapain dia itu? Ini ngapain dia? Angkat tangan. Iya, Mas Asraf. Menjahit Pak. Dari yang nggak bisa jahit, akhirnya apa? Latihan biar bisa jahit. Ya. Ada yang lagi satunya? Angkat tangan. Ngapain ini?
Iya, dia lagi belajar mengoperasionalkan komputer. Nah, jadi kesimpulannya minggu depan kita bahas apa? Apa? Ini kan berarti apa? Solusi. Jadi adalah upaya untuk menyelesaikan masalah ketenagakerjaan. Pinter banget. Nah, jadi minggu depan kita akan membahas tentang masalah upaya dalam menyelesaikan masalah ketenagakerjaan. Nah, sebelum pembelajaran kita berakhir untuk ganti ke mata pelajarannya selanjutnya, habis ini pelajaran apa? PKN ya? PKN. Nah, PKN ya, kan masih pagi toh? Nah. Ya, jadi ya, langsung semangat pagi dong ya. Nah, silakan untuk pelajaran Pak Bata, silakan kalian doa terlebih dahulu ya. Ya, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Untuk menghadiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih waktunya ya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya, kelebihannya dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman kalian.